dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis fasilitas jasa dari dua brand yang berbeda. Brand yang kami pilih sendiri yaitu ada Haus dan ST Indonesia. Hari ini kita akan mengunjungi kedai Haus. Siapa nih dari kalian yang nggak tahu kedai Haus yang menjual berbagai minuman manis dan juga snack-snacknya? Nah, kedai Haus ini merupakan brand dari PT Inspirasi Bisnis Nusantara. Nah, ikutin terus ya perjalanan kita. PT Inspirasi Bisnis Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang F&B dan dikenal dengan brand house yang menyediakan minuman dan makanan kekinian dan digandrungi oleh generasi milenial dengan berbagai macam varian rasa serta harganya yang terjangkau. Berdiri sejak akhir Mei 2018, Haus didirikan oleh 5 orang seperkawanan, yaitu Gufron Syarif sebagai founder, Daman Wijaya, Ferry, Sigit, dan Lutfi, dan dikembangkan dengan sistem kemitraan yaitu franchise. Saat ini, Haus sudah memiliki 197 cabang outlet yang tersebar di 18 kota di Pulau Jawa. Selain ekspansi ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, Haus juga terus melakukan pengembangan dan inovasi. Haus menawarkan berbagai macam produk minuman dan makanan. Haus fokus pada bahan-bahan segar alami dan berkualitas tinggi. Mereka menghindari penggunaan pemanis buatan dan pengawet, menjadikannya pilihan yang baik bagi konsumen yang mementingkan kesehatan. Haus ini terus melakukan inovasi secara berkala dengan mengeluarkan menu baru untuk menarik konsumennya. Nah, di antara menu tersebut yaitu mulai dari minuman seperti teh, kopi, susu, Yakult, dan lain-lain. Haus tidak hanya menjual varian minuman saja, tetapi Haus juga menjual makanan manis seperti menu roti ganjel, yaitu ada roti bakar dengan banyak pilihan rasa, dan juga menjual makanan dengan varian pedas seperti menu pedas Chin, yaitu ada bakso goreng, makaroni goreng, keripik tempe, dan usus goreng. Haus menetapkan harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang membuatnya mudah diakses oleh target pasar mereka, yaitu generasi milenial dan Gen Z yang sadar kesehatan. Haus menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, memberikan nilai tambah yang baik bagi pelanggan. Haus sendiri memiliki cabang di berbagai lokasi strategis untuk mendekatkan diri ke target pasar mereka yang sibuk dan aktif. Outlet Haus memiliki konsep grab and go dengan fasilitas tempat duduk yang terbatas, yang memungkinkan pelanggan untuk dengan cepat mengambil pesanan mereka dan menyediakan hanya beberapa meja serta tempat duduk untuk pelanggan yang ingin menikmati hidangan mereka di tempat. Mereka juga menawarkan layanan pesan antar dan bekerja sama dengan layanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk menambah kemudahan bagi pelanggannya. Di Haus sendiri memiliki gaya bangunan dengan konsep yang minimalis, di mana pada outlet Haus cabang Rungkut sendiri mereka hanya terdapat satu lantai dengan beberapa ruangan seperti kamar mandi, ruang karyawan, dan ruang stok produk. Di outlet Haus cabang Rungkut juga hanya memiliki satu pendingin ruangan yaitu AC. Meskipun hanya memiliki satu pendingin ruangan, tetapi dapat memberikan kenyamanan karena apabila masuk ke kedai tersebut, kita sebagai konsumen merasa ruangan tersebut cukup dingin. Meskipun ruangannya dapat dibilang kecil. Haus memiliki beberapa strategi yang beragam untuk menarik konsumennya. Strategi Haus ini dalam mempromosikan brandnya yaitu dengan menjadi sponsor di industri e-sport atau komunitas game online, terutama ketika sedang melangsungkan pertandingan. Mengingat anggota e-sport saat ini cukup banyak dan dirasa mampu untuk mempromosikan brand Haus ini. Haus ini juga aktif loh dalam menggunakan media sosialnya seperti Instagram dan juga TikTok. Nah, dengan media sosial itu, dia membuat iklan dan konten-konten promosi yang menarik pelanggannya. Selain itu, Haus ini juga mengajak para influencer untuk bekerja sama untuk mempromosikan produk dan layanan mereka untuk membangun kesadaran merek pada Haus ini. Haus ini juga berpartisipasi dalam acara tertentu seperti konser, yaitu dengan mengirimkan food truck Haus untuk menjadi sponsor pada acara tersebut dengan menjangkau target pasarnya secara langsung. Nah, Haus ini juga telah merilis inovasi layanan yang baru, yaitu adanya Huling, Haus Keliling. Nah, dengan adanya layanan keliling itu, maka Haus ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan para konsumennya untuk mendapatkan minuman favorit mereka tanpa harus pergi ke kedainya langsung. Dan para konsumen ini juga bisa loh memanggil Haus Keliling ini apabila ingin mengadakan acara di rumah ataupun di kantor. Menurut analisa kami, pelayanan di Haus kurang ramah karena saat melayani pesanan kami dari awal pemesanan hingga ke akhir pemberian produk, tidak adanya senyum ramah dari karyawan yang melayani pesanan kami.
Meskipun pelayanan di Haus sudah terlaksana sesuai dengan SOP-nya, kami merasa bahwa tingkat keramahan karyawan, terutama dalam hal senyum dan sikap ramah, perlu ditingkatkan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan. Halo guys, kita lagi ada di Swagger nih. Nah, kita di sini mau nge-review layanan dan fasilitas yang ada di Swagger. Ikuti kita ya. PT Sinergitas Indonesia Muda Swagger Indonesia. Swagger Indonesia merupakan sebuah merek minuman kekinian berbasis susu, teh, dan kopi di bawah naungan PT Sinergitas Indonesia Muda. Berkantor pusat di Surabaya, didirikan pada Agustus 2019 oleh 3 anak muda yang saat itu sedang menempuh kuliah di Surabaya. Hingga saat ini, Swagger Indonesia telah memiliki 30 cabang yang tersebar di Surabaya dan Sidoarjo. Swagger Indonesia memiliki tujuan untuk selalu menghadirkan produk minuman terbaik untuk para pelanggannya dan mampu mengembalikan semangat serta perasaan untuk para pelanggannya. Swagger Indonesia merupakan tempat yang cocok untuk para kandidat terbaik yang sedang ingin mengembangkan pengalaman, potensi, dan menyukai tantangan. Swagger bisa dikatakan sebagai salah satu brand lokal yang menjalankan bisnis berbentuk kedai dengan menjual minuman kekinian bubble tea di kalangan milenial. Minuman yang berasal dari teh dikreasikan dengan beragam produk, misalnya susu, lalu di atasnya diberi topping atau tambahan kondimen di atasnya, biasanya berupa jelly, cookies, serta lain sebagainya. Karena rasanya yang enak, pilihan topping yang beragam, serta harga yang ditawarkan cukup ramah di kantong pembeli, Swagger memiliki penempatan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan pesaingnya. Hal inilah yang membuat Swagger mudah dikenal dan digemari oleh kalangan, yaitu generasi milenial dan generasi Z. Swagger sudah memiliki 30 cabang yang tersebar di Surabaya dan Sidoarjo. 30 cabang dari Swagger banyak ditargetkan dan ditempatkan ke dalam lingkup mahasiswa atau kampus. Dengan demikian, maka target pasar dari Swagger sendiri mampu terimbangi dan mampu menjadi terobosan dalam pembukaan cabang baru di kota lainnya. Tidak hanya itu, fasilitas yang disediakan oleh Swagger Rungkut juga terbilang layak, dikarenakan ada tempat dine-in maupun tempat tunggu untuk take away. Tujuan dengan adanya konsep Grab and Go tersebut memudahkan pembelian cepat. Mereka juga menawarkan layanan pesan antar dan bekerja sama dengan layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk menambah kemudahan bagi pelanggannya. Desain pada Swagger cabang Rungkut terbilang minimalis dengan 2 tempat dine-in serta 4 tempat duduk take away. Meskipun demikian, Swagger cabang Rungkut memiliki area parkir yang terbilang cukup luas, dapat memuat 1 mobil dan 12 motor, sehingga tempat parkirnya bisa mencukupi apabila banyak customer atau pelanggan yang berdatangan. Strategi yang dilakukan oleh tim Swagger adalah menargetkan ulang konsumen, sehingga tak terlalu bergantung dengan target awal mahasiswa, melakukan pemasaran online dengan sosial media, dan mengikuti program promosi online food aggregator seperti Grab dan Gojek. Inovasi yang diberikan Swagger adalah melakukan perubahan konsep outlet yang sebelumnya close bar atau hanya take away menjadi open bar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman baru pada pelanggan. Swagger juga memberikan tawaran paket bundling dan inovasi menu setiap event kalender di Indonesia, seperti bundling spesial Valentine, Ramadan, Hari Kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Promosi word of mouth merupakan aspek penting dalam perkembangan minuman Swagger, maka tak heran minuman Swagger dinobatkan sebagai bubble tea paling terkenal di kota Surabaya. Swagger Indonesia masih ikut dalam suatu kegiatan program, yaitu Kembangkan Bisnis Kulinermu, yang diadakan oleh Detikcom bersama dengan Kraft Heinz Food Service, karena sangat menarik dan dapat membantu bisnis yang baru bertumbuh agar dapat meningkatkan visibilitas dan berpeluang dapat berkolaborasi membuat inovasi produk. Strategi yang dimiliki oleh Swagger Indonesia yakni upaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan pengenalan atas suatu produk yang tersedia pada sebuah brand, di mana Swagger Indonesia sendiri dalam upaya menciptakan awareness berupa agar para pengikut media sosial Swagger Indonesia bisa mengetahui ragam menu dan produk yang tersedia pada Swagger Indonesia. Selain itu, mengenai peningkatan penjualan suatu produk yang dimiliki oleh sebuah brand agar target penjualan tercapai. Strategi pemasaran digital konten yang dilakukan oleh Swagger Indonesia bisa berjalan karena didukung dengan konten, yakni yang dimana konten tersebut terpublikasi pada fitur Instagram Reels Swagger Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif deskripsi yang dimana akan memberikan gambaran secara mendetail terkait strategi pemasaran digital konten melalui analisis Instagram list Swagger Indonesia.